One PTPN, One Culture, tumbuh, juara, bangun negeri. Perkenalkan, nama saya David Eston. Jabatan saya saat ini adalah Asisten Pemasaran Komoditi. Unit kerja saya saat ini adalah di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 2. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam mengolah semua sumber daya yang ada di muka bumi ini. Karena pada dasarnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, sumber daya yang ada harus dikelola dengan baik karena merupakan amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an amin. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Oleh karena itu, sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar karena itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik, ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Fungsional dalam konteks manajemen sumber daya manusia adalah meliputi manajemen SDM, pengadaan, kesekretariatan, kehumasan, CSR atau PKBL, SMK 3, perizinan dan hukum. Fungsi-fungsi ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional serta pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama adalah fungsi manajemen SDM. Bertanggung jawab atas seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja, mulai dari perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, hingga pemutusan hubungan kerja. Prinsip dasar dari SDM idealnya adalah nilai bagi organisasi terkait apa yang dihasilkan, bukan sekedar apa yang dikerjakan atau input. Terdapat 4 peran SDM dalam perusahaan, yakni yang pertama adalah as a strategic partner. Peranan SDM sebagai mitra strategis atau mitra bisnis yaitu menghubungkan antara strategi atau kebijakan bisnis dan strategi atau kebijakan pengelolaan SDM. Mitra bisnis bekerja bersama dengan para manajer lini untuk memahami proses bisnis, faktor penggerak, dan permasalahannya. Sementara pada saat yang sama juga menjadi bagian dari fungsi SDM yang membawa pemahaman tentang cara dan proses mengelola SDM dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua adalah as a change agent. SDM sebagai agen perubahan diyakini dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan mengelola perubahan. SDM dipandang sebagai mitra bisnis yang mampu membantu organisasi melalui transformasi dan beradaptasi dengan kondisi bisnis yang terus bertambah. Yang ketiga, as an administration expert. Tuntutan peranan SDM sebagai ahli dalam mengelola administrasi dan infrastruktur terkait SDM terkait rekrutmen, seleksi, pengembangan, peningkatan kinerja, dan sistem remunerasi telah mengalami pergeseran. Tidak hanya memastikan kualitas layanan diberikan semaksimal mungkin, namun kemampuan memberikan layanan dan berkualitas dengan biaya seefisien mungkin bagi organisasi. Dan yang terakhir adalah as employee champion. SDM berperan sebagai penggerak dalam mempersiapkan karyawan agar mampu memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. SDM berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, ekspektasi, dan kebutuhan karyawan, dan melakukan pengembangan untuk meningkatkan kontribusi dan komitmen karyawan pada organisasi. Fungsi kedua adalah pengadaan atau rantai pasok. Komponen penting rantai pasok adalah meliputi rantai pasok hulu, rantai pasok internal, dan rantai pasok hilir. Fungsi ketiga adalah kesekretariatan kehumasan.
Tujuan kesekretariatan kehumasan adalah yang pertama, menjamin kelancaran kegiatan organisasi atau perusahaan dan bertanggung jawab dalam aktivitas rutin dalam perusahaan atau organisasi dan menyalurkan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, sebagai acuan utama untuk membicarakan permasalahan terhadap pimpinan dalam meningkatkan tugas dan fungsi organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga adalah fungsi kelancaran kegiatan pimpinan terutama dalam kegiatan administrasi. Fungsi ketiga adalah CSR atau PKBL. CSR atau PKBL adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Di mana ketika perusahaan berupaya keras mengejar laba, namun tetap berupaya untuk meminimalkan dampak negatif dari pengambilan keputusan yang diambil dari operasi perusahaan. Fungsi yang kelima adalah SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK 3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Fungsi keenam adalah hukum, yakni memberikan nasihat hukum, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menangani masalah hukum yang berkaitan dengan operasional organisasi. Dari penjelasan saya tentang keenam fungsional di atas, yakni fungsi SDM, fungsi pengadaan, fungsi kesekretariatan kehumasan, fungsi CSR atau PKBL, fungsi SMK 3 dan fungsi hukum dan perizinan adalah saling berkaitan dan bekerja secara integrasi. Misalnya, fungsi pengadaan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, yang kemudian dikelola oleh fungsi SDM. Fungsi kesehatan mendukung kelancaran operasional seluruh fungsi. Sementara fungsi kehumasan memastikan hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Fungsi hukum memberikan dukungan legal untuk seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya integrasi dari 6 fungsional yang baik antar fungsi-fungsi ini, maka nantinya organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan berikut. Yang pertama adalah tujuan efisiensi operasional, yakni dengan adanya koordinasi yang baik, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan proses kerja menjadi lebih efisien. Tujuan kedua adalah peningkatan kinerja. Karyawan yang berkualitas dan termotivasi serta lingkungan kerja yang kondusif dan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Tujuan ketiga adalah pencapaian tujuan organisasi, yakni semua fungsi bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan terakhir adalah pengelolaan resiko, adalah fungsi hukum membantu organisasi mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Demikian disampaikan sistem fungsional yang dapat mendukung kinerja perusahaan. Terima kasih.